Selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Pagi, Prof. Prof. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Prof. Waalaikumsalam. Pagi, Prof. Waalaikumsalam. Kita tunggu sebentar ya. Eh, Saudara-saudara, hasil ujian kemarin bisa diambil besok di gedung 7. Nanti siapa perwakilannya yang ke gedung 7, nanti saya kasihkan untuk kelas A atau kelas B besok ya. Kabari dulu saya mau ngambil hasil ujian gitu, biar nanti saya bagikan. Nah, kita kuliah sekarang tentang candi-candi zaman Majapahit ya. Melanjutkan yang lalu, minggu lalu kalau tidak salah tuh candi-candi Jawa Tengah ya, Mataram kuno. Kita coba sekarang bicara candi-candi masa Majapahit. Ya sama dengan Candi Mataram juga, ini untuk bahan ujian nanti terakhir. Dan saya ingatkan juga papernya mulai dibikin ya. Jangan sampai kemudian Anda tidak mengumpulkan paper. Paper itu menolong. Karena nilai paper itu Anda kumpulkan udah 60 itu. Kalau papernya bagus bisa naik. Oke. Sudah bisa share screen belum saya? Udah, Prof. Sudah boleh ya? Bisa ya? Coba kita coba. Kelihatan nggak? Kelihatan, Udah kelihatan, Prof. kelihatan, Prof. Sudah Kelihatan, kelihatan. Prof. Baik. eh, Nanti kita kuliah biasa. Kalau mau tanya langsung saja. Jangan menunggu kesempatan untuk saya kasih. Jadi langsung aja saya bertanya, tapi on screen ya, dibuka videonya. Jadi saya tahu siapa yang bisa tanya. Oke, kita mulai saja. Arsitektur candi-candi masa Majapahit abad 14-15. Nah, kita mulai dari paling awal mengingatkan Anda semua dulu tentang materinya. Materi yang selama ini kita bicarakan. Baik, konsep dan pengertian. Di dalam masa Majapahit itu juga di zaman Jawa Tengah itu ada dua pengertian candi ya. A. Candi sebagai bangunan suci keagamaan. Contohnya Candi Prambanan, Candi Sambisari, Candi Panataran di Majapahit. Nah, umumnya candi sebagai bangunan suci keagamaan itu di candi-candi Jawa Tengah. Candi Borobudur, Candi Dieng, Candi Gedong Songo itu sebagai bangunan suci keagamaan. Sedangkan di Jawa Timur ada lagi candi sebagai bangunan mengenang Dharma. Anda sudah tahu, waktu itu saya sebut candi pendarmaan. Mengenang Dharma seorang raja atau seorang tokoh yang telah wafat. Misalnya Candi Kidal, Candi Jago, Candi Surawana. Nah, umumnya yang B ini, tolong diingat ya, Candi Pendarmaan itu tidak pernah ada di Jawa Tengah. Belum ketemu datanya. Umumnya Candi Pendarmaan di zaman Majapahit di Jawa Timur. Jadi kalau ada soal, sebutkan Candi Pendarmaan di Jawa Tengah. Candi A, Candi Jawa Tengah semua, terus yang E tidak ada pilihan benar, Anda milih tidak ada pilihan benar. Karena di Jawa Tengah
itu tidak ada candi pendarmaan, belum ketemu datanya. Tapi hati-hati baca yang baik, jangan-jangan ada nyelip satu candi Majapahit di antara pilihan ganda itu, ya Anda pilih itu candi pendarmaan. Baik itu ya, candi bangunan suci dan candi pendarmaan. Candi pendarmaan itu jadi efeknya panjang, berhubungan dengan butir terakhir itu. Candi pendarmaan itu berhubungan dengan pemujaan Dewa Raja di dalam pendarmaan. Di dalam bilik candi ada arca yang menggambarkan sang raja. Ada arca yang menggambarkan sang raja yang sudah wafat dalam bentuk Istadewata. Jadi di sini ada konsep tiga, Dewa Raja, Pendarmaan, dan Istadewata. Apa Istadewata? Istadewata itu adalah dewa pujaan khas sang raja ketika masih hidup dulu. Dia senang Siwa, dia senang Wisnu, dia senang Avalokiteswara, dia senang Amitabha, begitu. Nah, setelah meninggal, dia diarcakan sebagai Istadewatanya. Dia diarcakan sebagai dewa pujaannya, dewa pujaan pribadinya. Nah, jadi Istadewata itu apa? Dewa perpujaan pribadi seorang raja. Ketika rajanya meninggal, dibuat arca perwujudan. Di mana? Ditaruh di dalam candi pendarmaan. Raja yang sudah meninggal dan dianggap dewa itu disebut dewa raja. Jadi dewa raja itu siapa? Tokoh orang yang diperdewa. Tokoh orang yang dianggap dewa. Jelas ya? Nah, yang butir terakhir ini tentu tidak berhubungan dengan butir A. Karena butir A sih dewa benar, bukan dewa raja. Dewa sebagai makhluk supranatural. Kalau yang di bawah, paling bawah itu berhubungan dengan candi pendarmaan. Ada yang bingung? Jelas semua? Candi pendarmaan hanya ada pada zaman Majapahit. Di dalam candi pendarmaan ada arca. Arcanya menggambarkan raja yang sudah meninggal. Raja yang sudah meninggal itu dipuja sebagai dewa raja. Bentuk raja yang sudah meninggal disebut dewa raja, diarcakan sebagai Siwa. Nah, mengapa sebagai Siwa, sebagai Wisnu, sebagai Parwati? Karena dia punya Istadewata lagi hidupnya. Misalnya Ratu Tribuana Tunggadewi. Dia lagi hidupnya senang memuja Dewi Parwati. Setelah meninggal, diarcakan sebagai Dewi Parwati. Itu arca perwujudan. Dia tentu saja Dewa Ratu, bukan Dewa Raja karena perempuan ya. Di mana pendarmaannya? Di Candi Ngerimbi di Jombang. Begitu. Nah, itu mulai ada konsep Istadewata Candi Pendarmaan itu zaman Singosari Majapahit. Tapi makin merebak, makin banyak itu zaman Majapahit. Baik, jelas ya. Oke, kita lanjut. Ini juga Anda sudah tahu bahwa di dalam penggambaran daerah itu mengikuti penggambaran alam semesta dalam tiga dunia, tiga loka. Dunia bawah, burloka, dunia tengah, buarloka, dunia dewa-dewa, swarloka. Nah, tempat tempat manusia itu lebih baik di dunia tengah, ya, di buarloka. Nah, di dalam suatu kawasan ada pembagian triloka itu diekspresikan dalam bentuk yang lebih nyata, namanya triangga. Di Bali itu triangga, daerah Loka yang rendah, paling rendah dekat laut disebut daerah Niste. Daerah kota-kota itu Madya, dan Gunung Agung itu Utama. Ya sama, cuma istilahnya saja yang beda.
Candi juga sama dibagi tiga. Kaki candi itu simbol Burloka, tubuh candi Buarloka, atap candi Swarloka, Adistana, Stamba, Prastara di atas. Kalau dari samping juga sama, halaman itu Burloka, itu Buarloka, dan candinya itu tempat arca dewa Swarloka. Anda sudah paham berkali saya ngomong, tapi masih ada yang salah waktu pilihan ganda. Konsep Triloka, ada tri ini semua sudah dicatat, tapi ada satu yang salah. Masih salah juga tuh pilihannya. Mungkin catatannya nggak lengkap atau mungkin uh, tidak menyimak dengan baik ya. Yang kemarin tuh saya sesalkan ada yang nilainya sudah bagus-bagus gitu, 90-an, jadi anjlok, jadi 60. Tapi ada satu orang di kelas siang yang semula nilainya jelek banget, lalu jadi banget. Seorang mahasiswa, saya apresiasi itu nanti kalau ketemu. Oke, kalau kita lihat secara vertikal ya sama seperti ini. Anda sudah lihat, ini ditanya ini Candi Buddha apa Candi Hindu? Ada yang bisa jawab? Candi apa Candi Hindu? Candi Hindu, Prof. Mengapa? Karena ada periginya, Ya ada betul, perigihnya. ada Pripih dan Perigi. Lalu di tengahnya ada Linggayoni. Ya di bawahnya ada tulisan tuh. Struktur dasar sebuah candi Siwa di Jawa ya pasti Candi Hindu gitu. Betul ini Candi Hindu. Jadi jangan ragu lagi kalau ada Perigi, ada Pripih pasti Candi Hindu. Oke, kita lanjut. Bangunan candi pada awalnya. Pada awalnya, paling awal, itu Candi Gunung Ukir 732 itu. Bangunannya tidak lengkap. Kaki, tubuh, dan atap tidak lengkap. Cuma sekarang tersisa bagian kaki saja. Tubuhnya juga sudah runtuh. Jadi bagian kaki saja. Karena dulu itu paling awal itu atapnya dari bahan yang mudah rusak. Sangat mungkin dari ijuk, dari kayu, tiang-tiangnya. Begitu. Lalu kemudian tahap kedua, ya ini masih ceritanya bangunan pada awalnya itu hanya terdapat pondasi dan kaki terbuka. Ini yang kalau kita lihat sekarang hanya tersisa ini, pondasi dan kakinya yang terbuka. Lalu bangunan-bangunan awal ini tidak ada dinding karena tidak punya bilik, terbuka aja atap dari bahan. Mudah rusak lalu ditopang sejumlah tiang. Ditopang sejumlah tiang dan atap dari bahan yang mudah lapuk. Dan contohnya Candi Gunung Wukir, Candi Perwara Sambisari, bangunan Candi Kilan di Jogja, di Universitas Islam Indonesia. Jadi pada awalnya hanya bangunan kaki batur itu, sering disebut batur. Atap yang mudah lapuk. Itu yang Candi Gunung Wukir di atas tuh 732. Yang tersisa sekarang kalau Anda ke sana begitu. Ada Yoni lingganya hilang, tinggal kakinya aja. Di bawah juga Candi Batu Jaya nih. Kemarin senior kamu ada yang ke Batu Jaya minggu lalu, hari Minggu. Ini Candi Jiwa di Batu Jaya, Batak. Di tengahnya itu ada bentuk stupa itu. Ada bulatan Bangkok stupa. Tapi setelahnya hancur, tinggal bagian kaki. Kalau ini mas stupa, jenis stupa. Jadi contoh
Bangunan awal itu cuma kaki dan tubuh terbuka, atapnya tidak ada. Ini contoh Gunung Ukir. Baik, orientasi. Ada yang orientasi ke puncak gunung yang di tengah itu. Jadi si peziarah kalau datang, dia akan menghadap puncak gunung. Misalnya Candi Barong, Candi Penataran, Candi Suku. Arah orientasi peziarahnya menghadap ke puncak gunung. Itu gambar di tengah. Ada juga yang sudah dibangun di lereng gunung. Itu yang gambar paling atas. Contohnya Candi Gedong Songo, Candi Gunung Ukir, Candi Selaugrio, dan Gunung Penanggungan. Itu di lereng gunung. Kalau Candi Barong, Penataran itu di lereng bawah, tapi mengarah ke puncak gunung. Tapi gambar atas itu memang di lereng gunung, udah deket puncak gunungnya. Dan yang paling bawah itu candi yang mengarah ke mata angin. Mengarah ke mata angin timur biasanya itu mengarah ke mata angin Indra. Atau barat mengarah ke mata angin Waruna. Anda harus ingat lagi Astadikpalaka. Nah, contohnya Candi Borobudur itu menghadap ke timur. Candi Ngawen, Prambanan, itu candi utamanya menghadap ke timur. Candi-candi Dieng menghadap ke barat. Gedong Songo menghadap ke barat. Sambisari menghadap ke barat. Jadi ada yang mengarah ke mata angin, ada yang mengarah ke puncak gunung, ada yang berada di lereng gunungnya. Ini orientasi bangunan candi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini kerajaan-kerajaan di Jawa saya ulang berulang-ulang. Saya ngomong berkali-kali, masih ada yang salah, tidak menyimak sekali. Anak arkeo memilih Candi Borobudur dibangun kerajaan Majapahit. Ya enggak lah, Majapahit itu belakangan tuh. Candi Borobudur mah abad 8 sampai 10. Jadi Mataram kuno di Jawa Tengah. Setelah Mataram runtuh, pindah ibu kotanya Mataram di Jawa Timur abad 11. Lalu Kediri di Jawa Timur abad 12. Lalu ganti Singosari abad 13. Terus zaman Majapahit 14-15 dan akhirnya Islam zaman Kesultanan Demak. Jadi orientasinya gitu. Kalau Candi Majapahit ya Panataran. Kalau Candi Prambanan ya Mataram lah. Saya kemarin agak kecewa juga masih ada yang memilih salah. Candi Borobudur dibangun zaman Majapahit, pilihannya ke Majapahit ya. Lain dong. Kalau di Jawa Tengah itu Mataram kuno. Sudah ya, sudah paham ya. Oke, kita lanjut. Waduh, gambarnya kok jadi melenceng begini sebentar. Ada kayaknya ada yang baru bergabung terlambat jadi terganggu anunya, sinyalnya. Coba saya bagi lagi share screen.
Ini Candi Badut, candi tertua di Jawa Timur, dihubungkan dengan prasasti di Noyo 760. Jadi seumur dengan Candi Gunung Ukir. Kalau Anda tadi amati baru saja ada Candi Gunung Ukir 732. Ini aneh di Jawa Timur ada 760. Tapi setelah Candi Badut tidak ada data lagi. Oke, ini Candi Sawentar. Bisa dilihat gambar-gambarnya. Bisa ya? Bisa, Prof. Halo, bisa. Ya, ini Candi Sawentar di Blitar. Ini perbandingan dengan saya berdiri tuh. Candinya zaman Kediri mungkin, belum zaman Majapahit. Itu hiasannya di kaki candi, ya sering disebut hiasan salib Portugis atau salib Yunani ya. Karena bentuk salib tetapi memanjang begitu. Itu ada di kaki candi. Pipi tangganya lihat, pipi tangga polut, siku-siku dan ujung ikalan. Di soal itu keluar dan banyak yang benar sih, sedikit yang salah. Kalau Anda menemukan candi dengan pipi tangga begitu, siku-siku dan polut kan candi Jawa Timur. Nah ini candi Sawentar ini memang candi Jawa Timur, candi di Blitar. Candi ini untuk memuja Dewa Wisnu. Satu-satunya candi yang untuk memuja Wisnu ada di sini, Candi Sawentar. Oke, Dewa Wisnu ya, jangan lupa karena di dalamnya itu ada Yoni. Yoninya sebenarnya alasnya Arca Wisnu karena di depan Yoninya ada relief Garuda dan Garuda kan wahananya Dewa Wisnu. Arca Wisnunya udah hilang sih, tinggal bangunannya saja dan tidak lengkap juga bangunannya. Teruruk oleh tanah letusan Gunung Kelut itu pos jaga lebih tinggi daripada pelataran saya berdiri. Ini Candi Jawi di Pasuruan, itu zaman Singosari. Yang di kanan itu Candi Kidal. Candi Kidal lebih dulu dibangun. Candi Kidal untuk Raja Anusapati, zaman Singosari. Jadi ini Candi Pendarmaan, Singosari, rajanya Anusapati, Istadewatanya dua arca baik saya lanjutkan. Kalau ada yang baru masuk kayaknya terganggu sinyalnya. Jadi suka terlempar kalau ada yang baru gabung. Oke, kita sudah Candi Jawi, Candi Mak Kidal di Malang, Candi Jawi di Pasuruan. Saya ulang sekali lagi, Candi Kidal untuk Raja Anusapati.
pendarmaan Raja Anusapati. Istadewatanya, arca perwujudanya Siwa Mahadewa. Candi Jawi itu pendarmaan Raja Kertanegara. Tapi arcanya sudah hilang. Raja Singosari terakhir, Raja Kertanegara. Apa istimewanya? Saya ulang lagi, Candi Jawi puncaknya stupa. Di bawahnya Hindu. Jadi candi ini bersifat Hindu-Buddha. Candi Jawi. Kalau Candi Kidal bersifat Hindu saja. Oke, sudah. Mudah-mudahan mengendap. Inilah yang saya keluarkan di soal. Candi yang dihubungkan dengan Raden Wijaya, pendiri Majapahit. Namanya Candi Sumberjati. Ini dia. Candinya berantakan, sudah nggak ada lagi bentuknya. Sudah bagian kaki aja. Jadi model candinya, Candi Batur, atapnya bisa direkonstruksi dari bahan yang mudah rusak mungkin. Ini pendarmaan Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardana. Kalau saudara-saudara ke Blitar, ke situs Candi Sumberjati, Anda akan menyaksikan begini, berantakan, belum dipugar. Ya, mari kita lihat. Kalau dipugar kurang lebihnya begini tuh. Sudut lainnya. Sudut lainnya yang masih berantakan tuh kurang lebihnya begini. Candi Sumberjati atau Candi Simping, tempat pendarmaan Raden Wijaya. Ini salah satu batu umpaknya. Dan gambaran rekonstruksinya begini. Kalau dipugar. Yang biru itu batu atau bata. Jadi tubuhnya mungkin dari bahan yang awet, batu atau bata. Lalu atapnya prasada, dari bahan yang mudah rusak. Ini kemungkinan pertama ya. Kemungkinan pertama seperti itu. Kemungkinan kedua seperti ini. Jadi kalau kemungkinan pertama atapnya menaungi tubuh ya. Tuh kan, di atas tubuh ada atap. Kemungkinan kedua atapnya begitu. Berada di bawah tubuhnya, di bawah bentang atap. Kalau yang pertama tubuhnya di atap itu. Paham ya? Kalau yang kedua di bawah bentang atap tuh. Nah, itu kemungkinan Candi Sumberjati. Rekonstruksi bentuknya dari sisa-sisa yang berantakan begini. Belum pernah dibugar ini candi ini. Masih berantakan, masih aslinya. Tadinya ada anak arkea juga mau bikin candi ini. Belum selesai. Nggak jadi dia karena kejauhan di Blitar. Barangkali ada yang berminat nanti untuk tugas akhir bolehlah ke Candi Sumberjati di Blitar. Baik, itu Candi Sumberjati, Raden Wijaya, Raja pertama Majapahit. Kita lanjutkan. Ini hiasan di Candi Sumberjati. Nah, tadinya si anak arkeo senior kamu itu ingin membahas ini. Bermacam-macam bentuk ornamen di Candi Sumberjati. Ya, ada antefix ya. Ada kepala kala sudut. Ada relief burung merak. Ada binatang teratai kelinci berekor panjang. Ini di Candi Sumberjati. Sudut lain Candi Sumberjati, kepala kalanya banyak itu. Berderet. Ada 4 atau 5. Artinya dia punya tubuh dari bahan yang awet. Makanya dalam rekonstruksi gambar tadi, tubuhnya tuh dari batu. Ini senior Anda lagi motret kepala kala. Dokumentasi kepala kala di halaman Candi Sumberjati. Ya, jadi silakan kalau ada waktu sih main ke Jawa Timur untuk melihat situsnya langsung. Nah, inilah Raden Wijaya, arca sebagai Istadewata, sebagai Harihara. Semula dia di Candi Sumberjati, di Candi tadi, dibawa oleh Belanda. Arca ini sekarang di Museum Nasional. Harihara itu siapa? Setengah Siwa, setengah Wisnu. Jadi Raden Wijaya memuja Siwa dan Wisnu.
sebagai ista dewatanya. Dewa rajanya dia menggambarkan setengah Siwa, setengah Wisnu, disebut Dewa Harihara. Inilah penggambaran Raden Wijaya. Ya, hidungnya udah rusak, tapi belum belum parah, masih rusak. Dan kakinya yang sudah habis ya dipapras. Ada di Museum Nasional di Jakarta. Kalau Anda punya waktu sebelum ke candi-candi, mampirlah ke Museum Nasional. Di sana ketemu senior kamu tuh, ada lulusan UI juga udah kerja di sana. Nanti Anda bisa bertemu dengan pemandunya. Oke, jadi saya ulang lagi, Arca Harihara ini sekarang di Museum Nasional, aslinya dari Candi Sumberjati tadi. Candi itu penting karena pendarmaan pendiri kerajaan Majapahit. Saudara-saudara, ini penggambaran sejarah secara ringkas Majapahit ya. Yang pertama, terbunuhnya Kertanegara. Ini masih periode Singosari oleh Jayakatwang tahun 1292. Kemudian Raden Wijaya berhasil mendirikan kerajaan Majapahit. Nama resminya Raden Wijaya kan Kertarajasa Jayawardana. Itu Raden Wijaya. Kemudian digantikan oleh Raja kedua Jayanegara. Digantikan oleh ibunya Hayam Wuruk, Ratu Tribuana Tunggadewi. Lalu Hayam Wuruk berada di puncak kejayaan Majapahit dengan gelar Rajasa Nagara. Kemudian mulai turun zaman pemerintahan Wikramawardhana. Siapa Wikramawardhana? Menantunya Hayam Wuruk. Lalu makin turun lagi Suhita. Siapa Suhita? Ratu juga, Ratu Suhita. Itu cucunya Hayam Wuruk. Cucunya Hayam Wuruk. Lalu kemudian jadi intrik sampai zaman Bumi dan seterusnya itu, dan akhirnya Majapahit runtuh sekitar 1529. Raja terakhirnya Girindra Wardana Dyah Rana Wijaya. Jadi itu gambaran singkat Majapahit. Di situ sesudah Bumi ada beberapa raja lagi sih. Tapi raja-raja yang memerintah sebentar, dan Majapahit sudah mulai kolaps. Jadi kejayaan Majapahit kapan kira-kira? 1351, 1389 tuh zaman Hayam Wuruk. Ya sudah mulai nanjak zaman ibunya Hayam Wuruk, Tribuana Tunggadewi. 1328, 1350. Lalu Raja Sanagara melanjutkan 1351, 1389. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang nanya silakan. Baik, ya kalau tidak ada saya anggap terus. Materi kita masih banyak, lanjut aja. Ini sistem pemerintahan, nanti tentunya dia dapat diberikan oleh Dr. Haidi Rasari ini, sejarah kunonya. Saya cuma pintas saja bahwa Raja Majapahit itu punya patih yang dinamakan Patih Amangkubumi. Salah satunya yang terkenal itu Gajah Mada. Nah, Majapahit itu dibantu Dewan Penasehat namanya Pahom Narendra, dan dijaga oleh pasukan Bayangkara, pasukan pengawal raja. Nah, di bawah Patih itu masih banyak tuh pejabat-pejabat lain. Lalu raja juga dibantu oleh dua pejabat keagamaan, Dharma Jaksa Kasaiwan dan Kasogatan.
Dan di bawah mereka ada para brahmana, para biksu, para resi, para pertapa. Jadi nama raja resminya itu panjang itu. Ini gelar, bukan ya gelar. Sri Tiktawiwa Nagareswara, Sri Rajasa Nagara, nama Raja Biseka. Ini gelarnya si Hayam Wuruk. Jadi pada masa Hayam Wuruk itu susunan pemerintahan Majapahit cukup komplit, cukup menarik ya penggambarannya. Jadi Majapahit bisa bertahan 200 tahun ya masuk akal lah. Karena juga ada pembagian pejabat-pejabat, menteri-menteri, menteri muda, belum dibagi negara-negara daerah atau yang dikuasai oleh Bre. Baik, kita lanjut saja. Ini atap Candi Majapahit yang mulai dikenal zaman Singosari, atapnya prasada dari batu bata, dari batu atau bata. Mengenal bentuk-bentuk atap di dua kuliah yang lalu. Nah, modelnya kayak gini modelnya. Bertingkat makin ke atas. Candi Majapahit yang beratap prasada itu tuh disebutkan Candi Angkat Tahun, Candi Kali Cilik, Candi Bangkal, Brahu, dan Gapura Bajang Ratu. Jadi menjulang ke atas. Biasanya ini Candi Singosari Majapahit. Kalau Candi Majapahitnya itu Candi Angkat Tahun, Candi Kali Cilik, Candi Bangkal, Brahu, dan Gapura Bajang Ratu. Oke. Sudah ada yang mau tanya? Silakan. Jangan ragu-ragu. Kita lanjut. Ini Candi Angkat Tahun tuh. Makanya saya bilang contoh yang baik itu Candi Angkat Tahun. Nah, ini kayak gini nih. Tuh atapnya. Ini di Panataran. Lalu Candi Kali Cilik. Candi Kali Cilik juga masuk. Cuma atapnya terpotong dari bata. Waktu dipugar tidak lengkap lagi. Atapnya sepotong saja. Candi Panataran di Blitar, Candi Kali Cilik juga di Blitar. Mengapa disebut Candi Kali Cilik? Dulu itu candi di dekat Candi Kali Cilik itu ada kali, kali kecil. Makanya disebut Candi Kali Cilik. Ini Candi Angkat Tahun dinamakan Candi Angkat Tahun karena ada pahatan angkat tahun 1291 Saka di pintunya. Di atas pintu itu ada pahatan 1291 Saka. Jadi Anda bisa tahu berapa Masehinya. Dua-duanya candi Hindu. Oke, ingat ya, itu atapnya. Nah, ada juga yang atapnya dari bahan yang mudah lapuk dan tumpang. Kakinya kaki batu atau bata. Tubuhnya bertingkat-tingkat tuh. Atapnya dari bahan yang mudah rusak. Nah, tentu saja kalau Anda ke sana tidak lengkap lagi candinya. Misalnya Candi Jago, Candi Bayang Lango, Candi Induk Panataran, Candi Ngrimbi, dan Candi Sanggerahan. Ini yang atapnya dari bahan yang mudah rusak. Nah, kalau model ini disebut juga atap prasada, tapi prasada dari bahan yang mudah rusak. Nah, kita lihat contohnya tuh Candi Kesiman Tengah. Atapnya dari bahan yang mudah rusak, jadi nggak kelihatan. Candi Jago juga. Candi Jago kalaupun dipugar ya tidak tidak ada atapnya, tidak lengkap. Silakan kalau mau bertanya. Candi Jago atapnya hilang, bukan hilang dari bahan yang udah rusak, jadi yang nggak kelihatan lagi ya, nggak ada nyatanya. Di bawah juga Candi Kesiman Tengah, ya Bi,
Sebentar. Sebentar ya, saya stop share dulu. Ada gangguan teknis. Sudah bisa terlihat lagi? Sudah, Prof. Sudah, baik. Saya lanjutkan. Sebentar. Ini lagi hujan di kampung saya nih. Ini adalah Candi Ngrimbi. Candi Ngrimbi tadi sudah saya singgung, tempat pendarmaannya ibunya Hayam Wuruk, Ratu Tribuana Tunggadewi, Jaya Wisnuwardani. Ya, jadi anaknya Raden Wijaya. Jaya Negara itu kakaknya Tribuana Tunggadewi. Nah, di sini nih Candi Pendarmaannya begini sekarang. Tinggal kaki tubuh. Atapnya tidak ada lagi. Candi Ngrimbi di Jombang. Ya, menjulang tinggi candinya. Dari Candi Ngrimbi ada arca Tribuana Tunggadewi dalam bentuk Parwati. Ini dia arcanya. Sekarang di mana? Di Museum Nasional juga. Jadi Istadewatanya dulu adalah Dewi Parwati. Ini arcanya. Ngerti ya sekarang Istadewata. Kita lihatnya tuh Istadewata sebagai Ratu Tribuana Tunggadewi. Tadi lihatnya Istadewata Harihara sebagai Raden Wijaya. Begitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Nah, saya mau nontonin Anda nih. Oke. Kok nggak bergerak ya? Sebentar, saya ada kesalahan dulu, Bu. Baik, ternyata tidak bisa berputar itu videonya. Jadi kita lanjut saja. Tadi sebenarnya video Candi Ngrimbi. Nah, ini kita lihat arca-arca perwujudan zaman Majapahit. Mungkin pernah Anda ingat juga ya, waktu kuliah arca tadi, bahwa ada sinar Majapahit itu. Di tepi-tepi kanan kiri arcanya. Nah, itu adalah ciri arca Majapahit. Ini arca perwujudan
yang menggambarkan tokoh-tokoh yang sudah meninggal. Kita nggak tahu siapa aja yang meninggal. Mungkin bangsawan, mungkin raja, mungkin apa. Tapi ada di Museum Nasional ini. Baik, kita lanjut lagi. Nah, ini Candi Bayang Lango, Prajna Paramita Puri. Ya, ini pendarmaan neneknya Ayam Wuruk. Kalau Anda ingat Gayatri, Raja Patni Gayatri. Ini di Tulungagung. Ya, tinggal runtuh. Tidak ada lagi bentuk bangunannya. Bata ini. Ya, tinggal runtuhan. Waktu saya ke sana ya bata-bata yang masih belum dipugar. Nah, kebetulan di puncak Batur itu, di puncak runtuhan itu ada arca. Arcanya dinaungi atap baru. Dan itu ada para peziarah itu sedang orang-orang setempat ya, sedang kirim doa atau apa untuk memuja Prajna Paramita. Itu Candi Bayalango di Tulungagung ini. Oke, kita lanjut lagi. Candi Miri Gambar di Tulungagung. Walaupun sudah dipugar, tapi ya, atapnya nggak ada, kan dari bahan yang mudah rusak. Jadi kelihatan kakinya saja, itu kelihatan bata baru ya. Tubuhnya juga sebagian bata baru. Candi Miri Gambar ini ada relief cerita Panji. Jadi segampang mengingat cerita Panji di Candi Miri Gambar di Tulungagung. Kita lanjut lagi. Nah, pemujaan Dewa Raja sketsa ini pernah juga saya tayangkan, saya lupa, tapi kita ulang lagi aja. Jadi pada masa Majapahit itu ada Candi Pendarmaan. Candi Pendarmaannya di dalamnya ada arca perwujudan raja yang sudah meninggal. Raja yang sudah meninggal itu memuja Istadewata. Jadi Istadewatanya itu adalah dewa pribadinya raja waktu hidup. Setelah meninggal diwujudkan sebagai Istadewata. Itu adalah objek sakral pemujaan. Karena candinya kan biliknya kan sempit. Jadi yang bisa masuk cuma beberapa Brahmana aja, tidak mungkin bisa masuk semua. Lain dengan di gereja dan di masjid ya. Nah, para Brahmana itu mengaturkan sembah lalu baca mantra di bilik candi. Sementara peserta upacara di luar di halaman candi itu. Saudara-saudara raja atau kerabat raja yang memuja itu di halaman candi. Nah, di atap candi ada ruang kosong. Waktu itu ditanyakan dalam ujian, untuk apa fungsinya? Secara teknis, untuk mengurangi beban atap. Secara religis, tempat pemayaman prana dewa. Jadi dewa kan diundang tuh. Nah, yang diundang sebenarnya rohnya raja itu. Rohnya raja yang sudah meninggal. Parwata Raja itu, prana Raja Dewa itu diundang. Dia dari mana? Dari puncak gunung. Makanya orientasi candi ke puncak-puncak gunung. Dianggapnya di sana adalah bersemayam dewa dan roh raja yang sudah meninggal. Diundang lalu masuk ke dalam ruang kosong di atap candi itu. Kemudian dia turun ke arca perwujudan dan Pripih. Nah, ini candi Hindu kan? Pripih dari bawah itu mengirimkan simbol-simbol pendamanya. Jadi kekuatan dari Pripih naik ke atas, kekuatan dewa turun ke bawah, ketemunya di arca perwujudan. Pada saat itu arca perwujudannya dianggap berisi tanda petik, dianggap hidup. Itu dilakukan upacara pemujaan. Inilah pemujaan dewa raja. Raja yang sudah mangkat diperdewa, dianggap dewa. Baik, ada pertanyaan enggak? Ini bahan ujian, termasuk bahan ujian nih. Nah, kalau Anda mencatatnya tidak lengkap dan Anda memahaminya salah, pasti kayaknya sih Anda belajarnya yang tidak tepat itu cara belajarnya. Lain cara belajarnya IC dan cara belajar pilihan. Baik, kita nanti lihat di akhir semester akibat-akibatnya. Ini adalah percandian Panataran, Candi Induk Panataran dibagi 3. Halaman sebelah kiri paling depan, halaman 1, lalu
teras di halaman 2 dan candi induknya di halaman 3 paling belakang. Di Blitar, di daerah Blitar. Mari kita ke sana. Tuh, itu candi induknya. Candi utamanya ada tangga naik ke candi utama, ya. Tangga naik itu dari halaman candi. Ini halaman candinya, candi paling belakang ya. Candi yang candi induk ini. Candi induk paling belakang. Kita lihat dari dekat ya kayak gini. Oke, kita lanjut. Ini kalau dari atas candi induk ke bawah ke arah barat, itu candi angka tahun Prasada, lalu candi naga, lalu arah barat. Ini candi naga dinamakan demikian karena atapnya nggak ada. Mungkin atap dari bahan yang mudah rusak. Tubuhnya dibelit oleh bentuk naga. Makanya disebut candi naga. Tuh dibelit oleh bentuk naga sekelilingnya. Di mana candi naga? Itu tuh di depannya candi induk tuh. Nah yang jauh sana candi angka tahun. Di Panataran, di Blitar. Oke. Masih belum jelas atau udah jelas? Candi Panataran itu dari cerita-ceritanya Candi Hindu, Siwa, reliefnya. Arca yang hilang, arca utamanya hilang. Jadi di Candi Induknya, kalau kita naik ke Candi Induknya ini kosong, di atasnya ini kosong. Arca utamanya hilang. Atapnya dari bahan yang mudah rusak, jadi nggak ketemu lagi. Ya, ini Candi Panataran. Candi Panataran adalah candi terbesar zaman Majapahit. Sekali lagi, saya nyatakan Candi Panataran adalah percandian terbesar zaman Majapahit. Nanti di ujian ada yang salah juga tuh kalau ditanya. Padahal sudah dinyatakan ulang-ulang, percandian terbesar zaman Majapahit adalah Candi Panataran. Coba nanti saya keluarkan. Pasti ada yang salah. Yang nggak masuk mungkin, yang nggak menyimak kuliah ini. Oke, ini Candi Sanggrahan. Candi Buddha. Adanya di Tulungagung. Kok Buddha? Ya, stupanya nggak ada, protol. Hilang. Atapnya dari bahan yang mudah rusak. Seperti yang dijumpai pada candi-candi Majapahit, itu kebanyakan atapnya dari bahan yang mudah rusak. Jadi Anda akan menjumpai yang tidak lengkap seperti ini. Dan mengapa Candi Buddha disebut Candi Buddha? Kebetulan masih ditemukan ada 5 arca Dhyani Buddha di candi ini. Kepalanya udah hilang, udah terpenggal. Ada 5 arca Tathagata. Amitabha, Mogasidi, Ratnasambawa, Aksobya, begitu ada 5. Sekarang di mana? Arcanya disimpan di Museum Daerah Tulungagung. Di Museum Daerah Tulungagung. Ini Candi Sanggrahan. Candi Buddha Mahayana. Ditemukan arca Dhyani Buddha. Baik, kita lanjut. Candi Jabung itu di bawah. Ini jelas Candi Buddha. Tubuhnya silindris. Atapnya itu ada stupanya dulu. Tapi stupanya tidak lengkap lagi, tidak bisa dipugar. Lalu yang foto atas itu Candi Ngetos. Candi Bata semua Majapahit banyak kan Candi Bata. Candi Ngetos di Nganjuk, Candi Jabung di Probolinggo. Candi Ngetos ada yang menyebut nama aslinya Parama Sukapura. Mengapa penting? Karena dihubungkan dengan inilah Candi Pendarmaan Hayam Wuruk katanya. Raja Hayam Wuruk itu didarmakan di Parama Sukapura atau Candi Ngetos sekarang nggak lengkap lagi itu. Kaki sama tubuhnya. Atapnya mestinya atap prasada dari bahan yang awet, bata, tapi rusak, sudah runtuh. Candi Ngetos di Nganjuk. Candi Jabung di Probolinggo. Candi Ngetos, Sindu Saiwa, Candi Jabung, Siwa Buddha ini Candi Jabung. Walaupun tubuhnya ada stupa, tetapi relief ceritanya cerita Tandung, cerita Buddha. Cerita Hindu. Baik, kita lanjut. Nah, ini Candi Pari. Satu-satunya
Candi Majapahit dengan arsitektur bangunan suci campak. Ini langka. Dan kita cuma punya satu, Candi Pari dengan arsitektur bangunan suci campak. Kok ada di sini? Ada di Jawa Timur. Karena dalam cerita tradisi sejarah itu, Raja Majapahit Brawijaya pernah menikah dengan Putri Campa. Dan Putri Campanya itu datang ke Jawa Timur diiringi oleh para pengawal dan para dayangnya. Mungkin mereka yang membangun candi gaya Jawa Timur tapi masih tetap bercorak campak. Ada berita tradisional mengatakan ada yang menikah dengan Putri Campa, makanya ada Candi Campa di sini. Namanya Candi Pari. Di mana? Di Kabupaten Sidoarjo. Dekat itu loh, Lumpur Lapindo kalau Anda tanya-tanya. Kalau Lumpur Lapindo itu dari Surabaya di sebelah kiri, kalau Campa ini, Candi Pari ini di sebelah kanan. Tanya aja nanti di Sidoarjo. Tapi jangan lupa Candi Pari cirinya arsitektur bangunan suci Campa. Nah, itu dilihat dulu gambarnya. Sudah puas? Kita lanjut. Ini adalah gua buatan. Sabongkah batu besar dipahati membentuk ruang-ruang. Ruang bawah dan ruang atas. Ruang bawah ada relief Arjuna Wiwaha, ruang atas kosong. Ini untuk apa? Untuk para resi, para pertapa. Adanya di Tulungagung Selatan, di Pegunungan Wajah Kidul. Ada videonya, tapi sayang videonya tidak bisa bergerak ini. Nah, ini lingkungannya ini. Tapi kalau tidak melalui Zoom itu bisa bergerak ini videonya. Cuma sekarang mati, jadi kita lewati saja. Ini lingkungan Gua Selomangleng Tulungagung. Nah, ini ada gua yang namanya sama, jangan keliru. Ini Gua Selomangleng Kediri. Kalau Gua Selomangleng Kediri beruang-ruang dan di dalamnya itu ada ruang yang saling berhubungan. Mari kita lihat. Ini Gua Selomangleng Tulungagung. Beda kan? Satu bongkah batu kalau di Tulungagung. Kalau di Kediri yang seperti ini. Tuh. Namanya Selo Mangleng juga. Nah, kalau orang Jawa sih tahu. Selo itu artinya batu. Mangleng itu berlubang. Selo Mangleng ya artinya batu berlubang. Bagi Anda, ingat ada dua gua Selo Mangleng. Satu di Kediri, satu di Tulungagung. Yang besar itu di Kediri. Yang ini. Baik, kita lanjut. Nah, inilah peta Jawa Timur dengan kelompok gunung-gunung dan bekas kota kerajaan. Itu kota Singosari itu di Malang, Trowulan di sana, ibu kota Majapahit itu, ada dekat gugusan Gunung Pawitra, Arjuno, Welirang, Anjasmoro, lalu Gunung Semeru, gunung tertinggi Mahamerunya Tanah Jawa, lalu Gunung Kelud, ya, dan Gunung Wilis dekat kota Kediri. Ini gunung-gunung suci di bagian Jawa abad 12-15. Yang paling suci yang kelompok ini, Pawitra, Arjuno, Welirang, Penanggungan. Pawitra itu gunung Penanggungan. Itu yang paling suci. Kemudian Gunung Kelud, Gunung Semeru, Gunung Wilis. Nah, Trowulan, Majapahit itu kira-kira di daerah utara situ. Mari kita ke Trowulan. Sebelumnya kita lihat dulu yang lain. Ini pemujaan pernah saya tayangkan ini. Pada masa prasejarah yang dipuja adalah leluhur. Leluhurnya ada di puncak gunung. Sama dengan candi, cuma bedanya kalau masa prasejarah di Punden Berundak. Kalau masa candi kan, masa Hindu-Buddha kan di candi-candi. Nah, Punden Berundak pada masa Hindu-Buddha, lihat bentuknya kan Punden Berundak. Tapi zaman 15, abad 15. Ada yang dihias relief sebelah kanan ini. Candi Kendali Sodo, itu Candi Merak, itu Candi Lurah. Kalau kita datang, orientasi kita ke puncak gunung. Puncak gunungnya di belakang. Di belakang bangunan ini.
Ini candi. Iya, penduduk bilangnya candi juga sih. Sebenarnya sih candi dalam bentuk punden berundak dari balok batu. Anak Arkeo dulu sering sekali ke sini. Mulai tahun 2000 tuh anak Arki udah berhenti tuh. Coba kamu bikin lagi lah perjalanan ke Gunung Penanggungan. Naik ke Gunung Penanggungan 3 hari 3 malam nginep di atas. Jadi gunung mana yang banyak punden berundak? Hindu Buddha, Gunung Pawitra alias Gunung Penanggungan. Baik, kita lanjut. Akhirnya kita bicara tentang candi gaya Majapahit itu. Menurut negara Kertagama ada candi yang model kidal. Nomor 1, candi yang model Candi Jago. Nomor 2, candi yang model Gunung Penanggungan. Nomor 3, itu punden berundak. Dan yang nomor 4, itu Candi Batur namanya. Candinya nggak ada atapnya. Dan juga tidak terlalu canggih candinya. Cuma batas batur. Lalu ada altar-altar persajian. Dan juga bangunan pedupaan itu. Candi kecil itu bangunan pedupaan. Silakan tanya. Saya mau tanya, Prof. Ya, silakan. Tadi kan waktu di awal tuh disebut kalau candi pada awalnya tidak lengkap, terus bangunan terbuka tanpa dinding dan ada atap dari bahan mudah rusak. Nah, berarti ini tuh yang candi pada awal-awalnya tuh dilanjutkan dengan gaya seperti ini di Percandian Majapahit gitu ya? Karena Iya, kan di Jawa jadi Tengah udah bagus ya. jadi kalau kita mau bilang di akhir zaman Hindu Buddha tuh balik lagi seperti candi awal. Padahal udah bagus memang, sudah ada dindingnya, sudah ada atapnya, sudah bagus di Jawa Tengah tuh. Persis masa Majapahit ada lagi jenis candi yang terbuat secara tidak lengkap lagi. Jadi seperti candi masa awal kebudayaan Hindu Buddha di Jawa. Itu ada yang mengatakan bahwa itu adalah karena pengaruh prasejarahnya cukup kuat sehingga kembali lagi ke zaman Hindu Buddha awal. Ya betul begitu jawabannya. Baik, makasih, Prof. Ada lagi? Baik, kita lanjutkan dulu ke Trowulan. Nah, inilah Trowulan nih yang terkenal itu. Ini bekas kota Majapahit. Kalau Anda sekarang ke sana, ini sketsa foto udara ya. Itu yang merah-merah itu situs-situsnya. Ada Gapura Uringin Lawang Gate, Uringin Lawang Gate, ada Gapura Bajang Ratu Gate, ada Candi Tikus, Dating Palace di bawah itu, lalu terus ke sana. Ada Candi Brahu, Candi Gentong, ada Museum Trowulan, ada kolam Segaran, dan seterusnya. Jadi cukup luas, meliputi 1 kecamatan. Itulah kota Majapahit. Ini bekas. Di antara situs-situs itu seringkali ditemukan struktur bata, tembok, bangunan, batu umpah, potongan arca, pecahan keramik, dan seterusnya. Ya memang menunjukkan bekas kota besar sih. Kota besar Majapahit ya di situs Trowulan seperti ini. Mari kita dekati. Nah, situs Trowulan ini ternyata mengikuti Astadikpalaka. Anda masih ingat? Nah, kalau kita lihat itu yang arah terbaik adalah arah timur laut. Arah terbaik di sana ini. Trowulan itu orientasinya ke Gunung Penanggungan. Jadi di Trowulan juga tetap masih mengikuti konsep 8 mata angin itu. Astadikpalaka. Anda lihat lagi aja catatan awal. Oke, kita lihat bahwa Trowulan itu dibagi dengan 8 kotak Astadikpalaka itu.
orientasinya ke Gunung Penanggungan. Namanya sistem Sangamandala. Nah, tuh Pawitranya ke selatan. Gunung Penanggungannya di selatan. Nah, itu situs-situs Trawulannya. Trawulan di dekat kota Mojokerto, bekas kota Majapahit. Inilah dua gapura penting di Trawulan. Gapura Waringin Lawang dalam bentuk Candi Bentar. Nah, sebelah kiri ini Candi Bentar. Waktu ujian. Candi Bentar itu model gapura. Namanya ini Gapura Waringin Lawang. Yang sebelah kanan itu model Kori Agung. Namanya Gapura Bajang Ratu. Bajang Ratu namanya. Tapi modelnya Kori Agung, Gapura beratap. Oke, paham ya? Yang di Bali itu banyak Gapura Candi Bentar. Di pura-pura Bali atau waktu kita 17 Agustusan itu di awal-awal jalan itu kan pasti ada Gapura Candi Bentar. Itu model Candi Bentar. Candi yang terbelah dua. Oke, lanjut. Ini Candi Tikus di Trawulan. Mengapa dinamain tikus? Karena waktu dibuka banyak tikus keluar. Ini tadinya teruruk tanah. Dan Candi Tikus ini kan bangunan air. Jadi kolam air, air suci, tempat upacara memandikan atau menasbihkan raja atau orang bersuci dan sebagainya. Di tengah-tengah Trawulan ada kolam, 3 kali lapangan bola luasnya. Kolam itu dinamakan Segaran. Orang Jawa bilangnya seperti segoro. Segoro itu kan laut ya. Makanya seperti segoro ya segaran gitu. Sebenarnya itu adalah kolam besar untuk menampung air di musim banjir, ya, musim penghujan atau untuk stok air di musim kemarau. Apakah ada fungsi religius? Ada. Ini titik tengah dari kota Majapahit. Dulu diduga di tengahnya itu ada bangunan Balai Kambang, ada bangunan dari kayu, tempat raja bermeditasi. Naik perahu dulu ke tengah. Sekarang masih ada, masih, dan sudah dipugar. Ini kondisi terakhir ini, dinding tepinya diperkuat dengan bata, ya bata baru sih, tapi di posisi yang lama. Candi Brau di Trawulan, Candi Buddha ini. Nah, penduduk bilang Candi Brau ini tempat pembakaran jenazah raja-raja Majapahit. Itu tradisi, berita, legenda, cerita rakyat. Tapi belum ada prasasti yang mengatakan Raja Majapahit kalau meninggal di sini dibakar. Belum ada. Belum ada naskah yang menguraikan Raja Majapahit jenazah. Oke, inilah pusat kota Majapahit menurut negara Kertagama. Kemarin di kelas B ada yang tanya, kok kita bicara Candi Melulu ya? Nah, memang data tentang kota, istana, puri, dan sebagainya terbatas sekali. Adalah rekonstruksi dari Kurean Negara Kertagama bahwa kota Majapahit itu dibagi 4 jalan utama. Tuh, namanya satu sepata. Perempatan jalan. Di pojokan ada keraton. Pojoknya nih mungkin pojok barat ya. Lalu di pojok timur laut, di sana ada lalu ada 3 candi itu. Buddha, Candi Wisnu, Candi Siwa. Di depan keraton sampai sekarang masih ada tuh. Alun-alun. Namanya zaman Majapahit namanya Wanguntur, alun-alun. Lalu di sebelah barat ada lapangan lebar, namanya Lebu Agung. Ini lapangan nggak tahu untuk upacara agama atau upacara apa gitu. Tapi negara Kertagama menyebut itu. Perumahannya ada di sekitar perempatan itu. Lalu ada dua kantor agama Hindu dan kantor agama Buddha. Kadharma Jaksan dan KB dan Kadharma Jaksan Siwa Hindu itu ada di keraton. Jadi kurang lebihnya begini, bentuknya kayak apa? Susah mencari bentuknya.
Bangunannya kayak apa? Ya harus lihat reliefnya dulu. Dan belum ada kajian tentang relief keraton Majapahit. Belum ada, kita belum nemu. Bukannya tidak mau menyampaikan, datanya nggak ada. Nanti kalau kita melebihi dari tafsir yang ada, ini berdasarkan negara kertagama. Yang mampu kita bicarakan dari negara kertagama, paling denahnya seperti ini. Tapi bagaimana bentuk bangunan keratonnya, pembagiannya? Ya, kita pernah coba berdasarkan relief. Apakah seperti itu? Ya, wallahu alam ya. Mari kita lihat penggambaran reliefnya. Penggambaran sketsanya. Tuh, kayak gini. Ini keratonnya. Dari mana ini? Ini setelah kita studi setahun namanya. Keraton itu dibagi 3 halaman tuh. Halaman paling depan, di atas itu ada alun-alun itu. Itu gerbangnya Candi Bentar tuh, lihat. Gerbangnya Candi Bentar. Seberang sana itu jalan, perempatan, lalu alun-alun. Istana Raja nih sebelah kanan ini. Ya, baik, ini rekonstruksi gambar Keraton Majapahit. Oke, ada pertanyaan? Apakah ini benar? Ya, wallahu alam, tapi berdasarkan data negara kertagama, seperti inilah keadaan keraton zaman Hayam Wuruk, zaman kejayaan Majapahit. Ini rekonstruksi ilustrasi dari majalah National Geographic. Bagaimana kota Majapahit ramai pada saat pagi hari, ada yang naik kuda, pasukan berpatroli, ada yang jual beli di pasar, ada sungai, penyeberangan. Kota Majapahit itu berorientasi ke Gunung Mahameru. Gunung Mahamerunya adalah Gunung Penanggungan. Tidak hanya Majapahit, itu ada kelompok kota-kota besar yang orientasinya ke gunung. Majapahit, Kediri, Pakuan Pajajaran, Karangasem, Klungkung. Nah, mengapa selalu berorientasi ke gunung? Karena gunung dianggap persemayaman para dewa. Kotanya ada di daerah Madia. Gunungnya ada di daerah utama, daerah Swarloka. Oke, selanjutnya. Ini kota Majapahit dan orientasinya tuh ke Gunung Penanggungan. Jadi udah dibuktikan ini dalam suatu kajian di Trowulan, bangunan-bangunan di Trowulan itu mengarah berapa derajat ke Gunung Penanggungan. Kenapa Gunung Penanggungan? Karena Gunung Penanggungan dianggap puncaknya Mahameru yang dipindah ke tanah Jawa. Oleh siapa? Oleh para dewa. Itulah mengapa Penanggungan jadi gunung penting. Oke, candi sebagai bangunan suci. Jadi saya ulangi lagi, seluruh bangunan candi dari pondasi, kaki tubuh, dan atap punya makna keagamaan. Arca-arca jelas merupakan objek sakral, menjadi sasaran penggambaran dewa, sasaran pemujaan. Arca-arca juga ada yang menggambarkan tokoh yang telah meninggal. Namanya Cafu Wujudan kan. Kemudian diperdewa. Arca demikian terutama berasal dari zaman Singosari Majapahit abad 13-15. Dan relief cerita, kita belum sampai ke relief, mudah-mudahan minggu depan,
menguraikan dan menggambarkan ajaran agama lewat relief kisah keagamaan sehingga mudah dipahami oleh para penziarahnya. Jelas Anda sudah paham ini bahwa seluruh bagian candi itu sakral. Kita sudah belajar sejak dari pondasi sampai ke atap itu simbol-simbol kesakralan semua. Arca jelas adalah ekspresi dewa dalam bentuk konkret. Di Majapahit ada yang namanya arca perwujudan, itu dewa raja yang sudah meninggal. Dan relief, nanti kita bicara minggu depan tentang relief pilihan, relief cerita, relief hias itu juga dipilih, dipahatkan di candi-candi. Candi adalah bangunan tempat bertemunya manusia dengan dewa pujanya. So, kalau mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, ya Anda sudah jelas. Ujiannya harus 96, 98 gitu. Ujiannya kok masih 40, 30, 40, 30. Bagaimana ini? Besok diambil loh hasil ujiannya tuh. Mengerikan. Ada pertanyaan, disuruh tanya nggak mau. Disuruh ujian nilainya 40. Waduh. Prof, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan saya yang pertama itu, buat tadi, gunung tadi, kan Prof bilang itu diduga sebagai Mahamerunya Indonesia. Nah, Ya, itu apakah ada sumber... Mahamerunya Pulau Oh, Jawa. Jawa. Ya, maaf, Pulau Jawa. Apakah itu ada sumbernya? Karena tadi Prof belum menyebutkan sumber mungkin dari prasasti atau apa, atau itu cuma dugaan para ahli atau bagaimana. Terus yang kedua, yang tadi terkait dengan keraton, kenapa keraton ini nggak ada sisa-sisa peninggalannya? Apakah karena itu memang prasada semua, jadi nggak ada yang dari batu atau bagaimana, Prof? Ya, baik. Masih. Yang kedua dulu ya. Mengapa keraton nggak ada peninggalannya? Keraton itu kebanyakan terbuat dari kayu. Dari bilik bambu, atapnya dari ijuk. Nah, perang. Zaman Hindu-Buddha kan Singosari dengan Kediri itu perang. Keratonnya dibakar-bakar, membakar jadinya. Keraton Majapahit kan megah tadi, gambar rekonstruksinya bagus. Perang. Diserang oleh Demak. Dibakar habis. Nggak ada jejaknya. Kalau punya jejak adalah candi karena bahannya dari awet, dari batu dan bata. Misalnya perang, dibakar ya nggak kebakar ya, batu ya. Mungkin didorong gajah atau didorong sapi gitu, ambruk. Sebagian masih ada pondasinya. Jadi kalau candi cenderung bisa dipelajari. Kalau keraton, bangunan hunian, rumah tinggal itu susah. Sudah jadi abu. Mungkin di liangan tuh ketemu juga bagian kaki dan pondasinya. Tidak ada sampai ke atas itu ya kita bisa lihat dari relief. Penggambaran relief, rekonstruksi, oh ada relief bangunan begini. Tapi terbatas kalau dari itu. Ya itu. Lain dengan keraton-keraton di mana di Timur Tengah atau di Asia Barat gitu ya yang terbuat dari batu sehingga istana Babilonia, istana-istana zamannya Yunani, Romawi juga sudah banyak yang rusak tuh. Tapi dari batu lebih awet. Begitu. Lalu yang pertama, ya, nih saya mau cerita ya, dengerin ya. Mengapa kemudian Gunung Penanggungan dianggap gunung suci di bagi tanah Jawa? Sambil mencatat ini. Ini perkembangan candi-candi di Jawa dari mulai masa klasik tua, kemudian candi masa peralihan, Pusindok dan Mawangsa, kemudian candi-candi masa Kediri, Janggala, Panjalu. Mengapa ini garisnya putus-putus? Itu karena datanya sedikit juga itu. Makanya putus-putus. Kemudian baru mulai tegas lagi itu candi zaman Singosari abad 13, lanjut ke candi zaman Majapahit. Nah, candi zaman Majapahit dibagi atas 5 gaya itu. Nah, itu ada data. Nah, yang putus-putus ini lingkaran putus-putus datanya nggak ada. Lalu tadi ada yang tanya, kayaknya dari Mataram itu candinya sederhana, balik lagi. Iya betul, balik lagi. Yang sudah bagus itu lalu balik lagi. Nggak tahu kenapa, mungkin religi yang berbeda. Itu
sambil menggambar ini, menggambar perkembangan candi, bangunan candi. Begini ceritanya. Kisah ini diuraikan dalam kitab Tantu Panggelaran. Tulis, Tantu Panggelaran. Ceritanya berawal dari para dewa itu gelisah di Swarloka. Karena ada satu pulau yang indah permai. Tempat lahirnya manusia berkembang biak menghasilkan peradaban, namanya Pulau Jawa, Jawa Dwipa. Itu selalu digoncang-goncang oleh gempa bumi, gelombang, dihantam gelombang kanan kiri. Jadi selalu terjadi bencana di Pulau Jawa itu. Padahal para dewa sepakat, nah Pulau Jawa diturunkan manusia-manusia yang akan mengembangkan peradaban tanah Jawa dan peradaban di dunia. Begitu. Lalu Betara Guru berapat dengan para dewa. Bagaimana nih sebaiknya untuk menenteramkan tanah Jawa supaya jangan terguncang-guncang terus dihantam gelombang lautan. Maka diputuskanlah oleh para dewa harus distabilkan tanah Jawa. Bagaimana? Memindahkan seluruh Gunung Mahameru dari Jambu Dwipa ke Jawa Dwipa. Apa Jambu Dwipa itu? India. Bagaimana para dewa sanggup gitu kata para dewa. Akhirnya Gunung Mahameru itu dipotong oleh para dewa. Dibawa terbang dari Jambu Dwipa ke Jawa Dwipa. Dalam penerbangan Mahameru itu kan rontok sebagian. Jatuh menjadi gunung-gunung di Sumatera. Sampai di tanah Jawa Barat itu Gunung Mahameru dijatuhkan pertama. Di Jawa bagian barat. Bro, jatuh. Pulau Jawanya jadi berat ke barat, jomplang gitu loh. Karena Mahamerunya berada di tempat yang tidak selayaknya. Harusnya jangan jomplang. Waduh, ini bahaya ini kalau jomplang. Pulau Jawa bisa tenggelam. Ya sudah dipotong. Dipotong. Kakinya masih tertinggal di Pulau Jawa. Jadi Gunung Salak itu. Gunung Salak itu adalah kakinya Gunung Mahameru. Badannya dibawa sama puncaknya, dibawa terbang. Jatuh juga jadi gunung di Jawa Tengah. Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing, Wilis, Kelut, dan seterusnya. Sampai ke Jawa Timur, tubuhnya yang berat dijatuhkan bruk jadi Gunung Semeru. Makanya Gunung Semeru merupakan Sumeru yang bagus. Gunung tertinggi di tanah Jawa. Karena itu tubuhnya Mahameru. Puncaknya dipenggal oleh para dewa. Puncaknya nggak terlalu tinggi. 1.563 meter. Dilempar oleh para dewa. Jadi Pawitra. Jadi Pawitra. Makanya Gunung Pawitra, Gunung Penanggungan, puncaknya itu selalu dilihat dari berbagai sisi. Itu ada satu puncak tinggi dikelilingi oleh 4 puncak di sekitarnya. Seperti puncak Mahameru. 1+4. Jadi puncak tertinggi di tengah, ada 4 bukit di sekitarnya. Dan 4 bukit lain di sekitarnya. Ada 8 bukit yang lebih kecil-kecil. 4 bukit yang lebih tinggi itu di dekat Gunung Penanggungan, Gunung Saraklopo, Jambe, Gunung Gajah Mungkur, dan Gunung satu lagi Gunung Bekel. Lalu ada 4 bukit lagi. Keanehan geografis itu diamati sejak zaman Pusindok, sejak abad 11. Sehingga Pusindok juga mendirikan banyak prasasti di sekitar Gunung Penanggungan. Geografi semakin dimuliakan oleh zaman Majapahit, oleh masyarakat Majapahit. Lalu digaraplah cerita tadi. Dikarangnya cerita legenda tadi. Oleh siapa? Oleh para pujangga Majapahit. Dalam kitab Tantu Panggelaran. Jadi sah bahwa Gunung Pawitra, Gunung Penanggungan adalah gunung tersuci di tanah Jawa. Walaupun tidak terlalu tinggi, tetapi itu persemayaman para dewa dan leluhur. Kota-kota selalu berorientasi ke gunung yang tersuci itu, termasuk Majapahit. Dan Anda kalau anak kamar ke Penanggungan, walaupun gunungnya pendek itu banyak jangannya loh. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan ini. Takutnya ada apa-apa gitu.
Kalau bikin tenda ya bikin tenda yang baik gitu. Ngomong juga dijaga benar. Itu kepercayaan rakyat loh. Dan kita percaya bahwa kita menghormati leluhur. Itu cerita ringkasnya sudah banyak disebut dalam beberapa tulisan saya. Itu mengapa Gunung Pawitra Penanggungan disucikan. Ya, baik. Ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih, Prof. Yo, sama-sama. Silakan. Oke, ada nggak? Saya nunggu nih. Nanti saya keluarkan di ujian loh. Gunung apa tadi? Gunung Pawitra. Mengapa? Kitabnya kitab apa tadi? Tantu Panggelaran. Oke, adakah pertanyaan lain? Silakan. Masih saya tunggu. Baik, saya akhiri saja pertemuan hari ini. Besok perwakilan dari kelas B dan kelas A bisa mengambil hasil ujian di ruang saya, di gedung 7. Saya besok sampai jam 3 sore. Jadi bisa ambillah sekitar jam 11. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang mau tanya tuh? Alisa, Lis, nanya apa Maaf, silakan. Ya, izin silakan. bertanya. Prof, untuk yang Candi Pendarmaan, tadi kan Prof bilang Candi Pendarmaan itu hanya ada di Jawa Timur. Berarti Ya, di Jawa Timur itu Candi berarti putus-putus suara. Suaranya putus-putus. Coba diulang Pendarmaan. lagi. Tadi kan Prof bilang yang Arca Pendarmaan itu hanya ada di Jawa Timur, bukan Prof? Jadi Ya, yang di Jawa Timur itu hanya ada Candi Pendarmaan semua, Prof? Atau ada yang arca yang utuh dewa gitu, Prof? oke, ya. Ya, ada. Di Jawa Timur itu ada Candi Pendarmaan, ada juga Candi Pemujaan Dewa. Ya, yang Candi Pendarmaan itu lebih banyak karena pada masa itu Majapahit sudah mengenal Dewa Raja. Nah, sekarang Candi Pemujaan Dewa saja ya apa ya yang memang khusus dibuat untuk dewa. Candi Panataran sendiri tuh. Candi Panataran, candi terbesar itu untuk memuja dewa tuh. Candi terbesar masa Majapahit. Lalu selain Candi Panataran ada juga candi khusus memuja dewa, misalnya Candi Kedaton di Gunung Iyang, Candi Kedaton untuk memuja dewa. Lalu candi apalagi yang khusus memuja dewa? Ya, itu misalnya Candi Kali Cilik itu kan memuja dewa, Candi Bangkal memuja dewa, Candi Deres memuja dewa. Jadi selain Candi Pendarmaan yang memang memuja tokoh yang sudah meninggal, ada juga candi untuk memuja dewa. Itu di Jawa Timur ya, di zaman Majapahit. Tapi di zaman Jawa Tengah, klasik tua, semuanya hampir candi untuk memuja dewa. Belum ada candi Pendarmaan. Ingatlah, zaman klasik tua di Jawa Tengah, belum ada bukti candi Pendarmaan. Sampai sekarang nih, hari ini kita bicara, belum ada bukti. Nggak tahu ya, besok-besok nanti ketemu data arkeologi baru. Begitu penjelasannya, Alisa. Ada lagi? Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Prof, saya izin bertanya lanjutan dari Iya, pertanyaan silakan. Kak Grace. Kira-kira gimana ya, Prof, cara kita bisa bedain antara candi yang buat pendarmaan sama yang pure buat pemujaan dewa? Karena kan itu arcanya pasti misalnya sama-sama Wisnu gitu atau sama-sama Siwa gitu. Ya, kalau kalau Anda datang langsung secara fisik, nggak bisa. Anda harus pelajari naskah juga. Tadi kan saya contohkan, naskahnya itu Tantu Panggelaran. Kalau kita datang ke gunungnya sendiri, Gunung Penanggungan, kita nggak ngerti loh. Kenapa gunung ini banyak candinya? Oh, rupanya
naskah disebutkan. Itu namanya arkeologi sejarah. Jadi kita berada di kalangan di suatu lingkup kajian arkeologi sejarah yang didukung oleh sumber tertulis. Kalau fisiknya aja, Candi Pari. Tadi kita datang Candi Pari, sangat mungkin Candi Pemujaan Dewa. Kenapa saya bilang sangat mungkin? Karena tidak ditemukan arca perwujudan. Lah, siapa tahu arca perwujudannya dulu ada, tapi kemudian dicolong, kemudian dirusak. Jadi susah kan? Kalau dari fisiknya emang susah. Ada yang bisa langsung Candi Suku misalnya. Pasti Candi Pemujaan Dewa tuh, bukan Candi Pendarmaan. Candi Suku, karena nggak ada arca perwujudan. Tapi paling bagus jika berita itu didukung juga oleh sumber tertulis. Sumber tertulisnya naskah-naskah, ada Negara Kertagama, Pararaton, Tantu Panggelaran, Kidung-Kidung, dan cerita-cerita lain, cerita Panji juga bisa mendukung. Di samping prasasti. Itu jadi penting kita. Kalau bicara Majapahit itu sudah didukung oleh sumber tertulis. Ya, itu caranya. Oke, terima kasih. Jadi arkeolog itu harus lengkap sekarang. Bukan sekarang aja, dulu juga harus lengkap. Harus ngerti fisik dan juga ngerti sumber tertulis. Ada. Silakan, saudara-saudara. Tidak ada? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri kuliah kita sampai di sini. Dan insya Allah minggu depan kita kuliah langsung tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof.